Halo, selamat siang Sobat Eksis. Gimana nih kabar teman-teman di rumah? Semoga sehat selalu ya. Amin. Oke, balik lagi. Perkenalkan saya Andina Aulia sebagai tutor bahasa Inggris di Bimbel Eksis. Kali ini kita akan belajar atau membahas tentang inference. Tipe soal TBK yaitu inference jilid 2. Yang belum nonton, yang jilid satunya boleh ditonton dulu ya videonya, karena di video tersebut lah membahas tentang pengertian inference, kemudian tipe-tipe soal inference di UTBK Bahasa Inggris itu seperti apa, dan tips-tips menjawab soal inference. Oke, next kita lanjut aja ke teks dan contoh soalnya. Kali ini, kita punya teks tentang environment. Oke, kita lihat ada kata environment, berarti teks ini mostly bahas tentang lingkungan. Lingkungannya seperti apa? Mari kita ulas secara detail. Alright. Considering the harmful environmental effects produced by pollution, overpopulation, and depletion of natural resources, numerous scholars and public officials have called for increased urgency in motivating people to engage in pro-environmental behaviors. Mempertimbangkan efek lingkungan yang berbahaya yang dikarenakan oleh yang pertama ada polusi, overpopulation, atau kelebihan penduduk, and depletion of natural resources, dan kerusakan yang disebabkan oleh alam. Numerous scholars and public officials, beberapa orang scholars kayak orang penting atau sarjana, and public official dan pejabat publik have called for increased urgency in motivating people to engage in pro-environmental behaviors. Telah mengumumkan urgensi atau memotivasi orang-orang untuk lebih pro lagi ke lingkungan. One significant way of meeting such calls involves our behavior as consumers. Oke, salah satu cara penting untuk memenuhi panggilan tersebut adalah melibatkan kita nih sebagai pelaku konsumen. For example, people often have the option of switching from conventional products to energy efficient or reusable green products. Contohnya nih, kita yang seringkali membeli barang-barang yang seperti biasa kita miliki, yang ada di rumah kita. Ini katanya kita harus beli barang-barang yang kayak reusable green, barang-barang yang ramah lingkungan. Yet, while green options are becoming more widely available, many barriers to change remain. Ya, tetapi ketika green options atau barang-barang yang ramah lingkungan ini are becoming more widely available, menjadi lebih banyak tersedia, many barriers to change remain. Pasti akan ada tantangan-tantangan yang akan mengikuti kampanye tersebut. For instance, people are notoriously reluctant to change familiar patterns of behaviors and making switch to green behaviors over necessities, making sacrifices. Contohnya, ketika orang-orang yang sudah biasa membeli produk yang murah tapi tidak ramah lingkungan, kemudian mereka disuruh membeli produk yang ramah lingkungan, maka akan making sacrifices. Maka mereka akan banyak kayak mengeluarkan uang, contohnya paying more for less effective product. Banyak melakukan uang, tetapi produknya itu sebenarnya sama aja dengan apa yang mereka punya di rumah. Biasanya kan kalau misalnya produk ramah lingkungan itu terkesan agak mahal karena bahan-bahannya pun diambil dari alam. Padahal sebenarnya sama aja fungsinya, gitu loh. Maksud dari mereka kayak banyak mengeluarkan pengorbanan, terutama di hal uang. Based on research on energy conservation in the wake of the 1970s energy crisis, researchers have continued to investigate strategies that promote conservation behaviors. Menurut berdasarkan penelitian, pada konservasi energi,
di tahun 1970 ada krisis energi. Peneliti telah melakukan investigasi atau strategi tentang bagaimana cara mempromosikan conservation behaviors. However, they need to consider the underlying motives for conservation in order to develop an effective strategy. In fact, those motives have been identified. Each of them suggests different strategies for stimulating conservation. Therefore, public officials should choose one of the best strategies to conserve environment. Alright. However, bagaimanapun, they need to consider the underlying motives. Mereka harus mempertimbangkan dulu nih motif-motif apa aja sebelum atau bagaimana cara mengembangkan strategi yang efektif. In fact, these motives have been identified. Nah, padahal motif-motif tersebut telah teridentifikasi. Tapi setiap dari mereka ini mempunyai suggest atau saran-saran yang berbeda atau strategi-strategi yang berbeda. Oleh karena itu, public officials, pejabat publik ini harus memilih satu strategi yang terbaik sebelum diumumkan ke masyarakat. According to an environmental concern perspective, people are assumed to engage in conservation primarily because they, at some level, basically care about the security of the planet and its inhabitants. To motivate green behavior from this perspective, an effective strategy involves better informing people about the plight of the environment. Berdasarkan penelitian nih tentang konservasi energi, menurut perspektif tentang keberlangsungan lingkungan, people are assumed, orang dianggap terlibat dalam konservasi terutama karena mereka pada tingkat tertentu pada dasarnya peduli dengan keamanan planet dan penghuninya. To motivate, untuk memotivasi perilaku hijau dari perspektif ini, strategi yang efektif melibatkan pemberian informasi yang lebih baik kepada orang-orang tentang keadaan buruk lingkungan. Okay. Accordingly, information campaigns about the dangerous state of the planet should lead people to behave in a pro-environmental fashion, even if going green requires some sacrifice on the part of consumers. Oleh karena itu, kampanye informasi tentang keadaan berbahaya planet harus mengarahkan orang untuk berperilaku dengan cara yang pro lingkungan, bahkan jika go green membutuhkan pengorbanan dari konsumen. In contrast, sebaliknya, a rational economic perspective suggests that conservation is primarily determined by economic reasons. Nah, sebaliknya nih, perspektif ekonomi rasional menunjukkan bahwa konservasi terutama ditentukan oleh alasan ekonomi. As a result, an effective way to motivate people to green is by making green products cheaper, more efficient, and providing consumer with financial incentives. Nah, sebagai hasilnya, salah satu cara efektif untuk memotivasi orang-orang beralih ke go green atau bahan yang ramah lingkungan ini dengan membuat produk green tersebut lebih murah, terus more efficient, lebih efisien dan providing consumers with financial incentives to buy them. Memberikan insentif keuangan kepada konsumen untuk membeli barang tersebut. The motives related to environmental concern and economic advantage can certainly spur conservation. Motif yang terkait dengan kepedulian lingkungan dan keuntungan ekonomi tentunya dapat memacu konservasi. Okay? Next kita lihat contoh soalnya.
Question number 1. Nah, ini soalnya diambil dari SBMPTN 2017. Kode 202. Which of the following best restate the sentence considering the harmful environmental effects produced by pollution, overpopulation, and depletion of natural resources? Numerous scholars and public officials have called for increased urgency in motivating people to engage in pro-environmental behaviors. In paragraph 1. Okay. Berarti kira-kira jawabannya apa? Di paragraf 1 terdapat kata-kata seperti ini, considering the harmful environmental effects, bla bla bla. Ini bisa best restate atau bisa diungkapkan kembali dengan kata-kata seperti apa? Nah, kita lihat penjelasannya. Pernyataan ulang yang tepat untuk kalimat considering the harmful environmental effects atau mempertimbangkan efek-efek lingkungan berbahaya yang diproduksi oleh polusi, kepadatan penduduk berlebih, pengurangan sumber daya alam, berbagai lingkungan, dan pejabat publik telah menyerukan desakan yang lebih kuat untuk memotivasi orang-orang untuk terlibat dalam perilaku yang mendukung lingkungan. Di paragraf 1 adalah the effects of pollution, overpopulation, depletion of natural resources lead scientists and government to promote eco-friendly behaviors. So, the answer is A. Next, question number 2. The author highlights the harmful environmental effects followed by. Nah, penulis ini menyorotkan tentang bahaya atau efek bahaya dari lingkungan. Efek-efek lingkungan berbahaya dengan diikuti oleh penyebab dari efek-efek tersebut sebagaimana tertera pada kalimat 1. The harmful environmental effects produced by pollution, yang tadi di paragraf 1 ya, overpopulation and depletion of natural resources. So the answer is B. Showing pollution, di sini ada showing pollution, overpopulation, and depletion of natural resources. Next, number 3. What does the author imply? Nah, by stating while green options are becoming more widely available, many barriers to change remain. In line 4 until 5. Nah, melalui pernyataan while green options are becoming more widely available, many barriers to change remain. Walaupun pilihan-pilihan ramah lingkungan telah tersedia secara luas, masih banyak hambatan yang akan terjadi. Di paragraf 1, penulis menyarankan bahwa masih ada banyak masalah yang dihadapi orang-orang dalam memilih produk ramah lingkungan. So the answer is D. Ini berarti masalahnya there are many problems people face in choosing the products. Next, question number 4. Which of the following obviously shows the author's false idea in the passage? Okay. Nah, untuk question number 4, silakan jawab sendiri oleh teman-teman ya. Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Nah, okay, so that's all for pembahasan inference jilid 2 kali ini. See you guys to the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.